Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin kalau nontonnya siang ya selamat siang, kalau nontonnya malam ya selamat malam. Di sini saya mau mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menginstal Visual Studio Code ya. Jadi di sini caranya gampang. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari instalasinya. Jadi semua software itu pasti installernya perlu kita cari dulu ya. Kalau kita mau mencarinya, tinggal ketik Visual Studio Code. Nah ini ya, seperti ini. Nah kita tinggal cari yang di sini ya, yang ini ya. Jadi kode visualstudio.com ini kita tinggal klik ya, kita tunggu loading. Nah ini adalah tampilan untuk website yang menyediakan Visual Studio Code. Ini punya Visual Studio Code sendiri. Nah ini di sini kita tinggal mendownload ini, mendownload. Jadi kita tinggal pilih kita mau pakai apa, download for Windows. Kalau kita pakai Mac ya pakai Mac. Jadi di sini karena saya pakai download for Windows, jadi saya download dulu pakai ini ya, download for Windowsnya ini. Nah ini kita download di sini. Oke. Pertanyaannya kenapa kita harus menggunakan Visual Studio Code, ya kan? Kenapa tidak menggunakan seperti Sublime sebenarnya? Sublime ini ya, Sublime ini versi yang lama ya. Kalau Visual Studio Code ini yang terbaru. Jadi kenapa kalau Sublime itu biasanya kalau kita mau untuk pemrograman Java itu kita agak sedikit kesusahan ya, karena terlalu untuk melihat hasilnya kita untuk ngerannya itu agak bingung biasanya kalau di Sublime. Nah sedangkan di Visual Studio Code ini semuanya lengkap. Jadi ada untuk Java, ada untuk HTML, ada untuk PHP, jadi semua lengkap. Nah di sini seperti ini. Nah ini adalah daftar menu-menu bahasa pemrograman yang bisa kita olah menggunakan VS Code ya. Jadi seperti itu. Ini kita langsung download aja. Nah, karena saya sudah download sebelumnya, maka saya tidak perlu download lagi. Ini sebenarnya kalau teman-teman belum download, ini di download dulu ya di sini ya. Diklik aja, ini langsung terdownload nanti ya. Oke, saya sudah menyiapkan filenya ini. Ini saya mendownload dua file waktu untuk pada saat itu saya mau nyeting untuk Java juga. Tapi untuk saat ini kita fokus di install VS Code-nya ya, karena komputer saya ini 64 bit, jadi saya pilih yang 64 nih, yang 64 ini ya. Untuk versinya masih 1.60. Kita tinggal klik. Kita tunggu maka dia akan ya di sini molekul. Nah ini di sini kita harus centang I accept the agreement. Jadi ini tandanya bahwa kita setuju segala persyaratan yang ditentukan oleh Visual Studio di sini. Nah maka dari itu kita tinggal klik next ya. Nah, di sini adalah lokasi di mana instalasi software itu akan berada di tempat ini, di C user Kang Mas data lokal program Microsoft VS Code. Nah di sini nanti lokasi untuk instalasinya. Nah di sini ada ketentuannya, at least 303,4 MB of free disk space is required. Maksudnya adalah minimal penyimpanan di C kita melebihi ini. Misal di C tinggal hanya ada space sekitar 100 MB, itu kita tidak bisa menginstal Microsoft Visual Studio Code ini.
Tapi jika kita ada minimal 500 saja atau di 300, melebihi 303,4 MB ini, kita bisa menginstal Visual Studio Code ini di komputer kita. Ya, sekarang kita tinggal klik next. Nah, ini sudah. Kita klik next. Nah, ini tidak perlu diubah-ubah. Tapi kalau kita mau membuat icon di desktop, ini tinggal diklik aja ya. Nah, ini nanti settingannya nanti setelah instalasi ini ya. Kalau ini sudah bawaan dari sana, kita klik next. Nah, ini install. Nah, di proses install ini kita harus menunggu sejenak ya. Sambil menunggu kita siapkan kopi, kita tunggu dia sampai selesai. Oke, jadi gini, kenapa kita itu menggunakan Visual Studio Code? Tadi sudah saya jelaskan, karena dia semua bahasa, hampir semua bahasa pemrograman dia bisa dioperasikan di sini. Dan dia lebih, ibaratnya kalau seumpama Java, kita kan butuh NetBeans. Lebih baik NetBeans daripada Sublime ya. Kita butuh NetBeans. Nah, NetBeans kan bisa langsung muncul. Nah, di sini di Visual Studio Code ini kita bisa mengolah Java dan melihat hasilnya langsung seperti pada NetBeans, meskipun tidak seefisien pada NetBeans seperti itu. Jadi kenapa kita menggunakan Visual Studio Code? Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, di proses-proses akhir ini biasanya yang paling lama itu seperti ini. Makanya saya sarankan untuk menyiapkan kopi seperti itu. Ini juga dari faktor komputernya ya. Komputernya sudah agak butut. Jadi ya, ini sudah finish. Oke. Kita ada pilihan. Kalau seumpama setelah finish kita mau launch, ini centangnya jangan dihilangkan. Tapi kalau seumpama setelah diinstal kita maunya ya tutup aja dulu lah, nanti aja di setting gitu. Ini tidak perlu dicentang seperti itu ya, karena kita mau juga sekalian menyetingnya. Maka dari itu kita coba nih, kita nyeting ya, kita klik finish, dia akan otomatis terbuka habis ini. Kita tunggu dulu. Di sini dia akan tampil pop up-nya. Kita tutup aja dulu, kita refresh saja dulu. Nah, di sini sudah ada. Karena tidak muncul pop up-nya, kita klik manual saja ya. Oke. Kita sudah klik manual. Kita tunggu loadingnya, kita refresh ya. Ini dia Visual Studio Code-nya. Agak lama ya, karena memang dari komputernya yang hampir penuh memorinya. Ya, ini dia. Karena tadi sebenarnya di awal kita sudah membuat mencentang untuk membuka langsung. Jadi makanya dia langsung membuka dua jendela Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Makanya ketika kita buka satu lagi tadi, dia akan membuka satu lagi. Oke, ini dia ya. Sedang loading dulu. Kita refresh saja karena ini faktor komputernya yang sudah butut ya.
ini adalah tampilan awal untuk Visual Studio Code-nya. Jadi tampilannya seperti ini, soal komen, nah, seperti ini. Oke, kita maximize ya, seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Jadi di sini ini kita sudah berhasil menginstal Visual Studio Code. Jadi ini adalah file-file yang sudah pernah saya buka di sini. Ini karena saya awalnya sudah pernah menginstal, cuman karena ada beberapa kendala akhirnya saya install ulang komputer dan kita menginstal lagi. Di sini masih ada jejaknya, histori pemrograman yang pernah kita buat. Jadi lebih enak kalau kita mau membuat project-project menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah setelah kita menginstal adalah menyeting tampilan dari Visual Studio Code. Nah, di sini adalah explore. Explore itu adalah untuk melihat file-file apa yang sedang kita buka. Jadi kalau semua ini baru install, kita tidak ada file yang kita buka ya. Jadi ini semua baru source control. Nah, ini run in debug yang seperti saya katakan tadi. Dia lebih mirip seperti NetBeans ya untuk Java. Jadi dia ada run debugnya sudah include, cuman untuk pemrogramannya lebih praktis di NetBeans. Kalau di sini kita banyak ke manualnya. Jadi kalau untuk programmer ya sebenarnya bisa juga mengasah kemampuan programmingnya ya. Jadi tidak bergantung pada shortcut seperti di NetBeans dan lain-lain. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di extension ini. Kita buka extension. Nah, di sini adalah ekstensi dari Visual Studio Code. Nah, seumpama nih kita mau install VS Code ini untuk membuat pemrograman HTML. Jadi kita tinggal cari HTML. Nah, dia akan loading. Nah, ini ada HTML snapshot, HTML CSS, HTML preview, HTML. Oke, kita coba cari yang package-nya. Oke, oh ternyata tidak ada ya. Biasanya ada. Oke. Jadi gini, fungsinya apa sih untuk HTML ini? Nah, untuk HTML ini adalah untuk membuat tampilan dari HTML ini agar terlihat lebih menarik. Jadi tulisannya itu tidak boring hitam seperti itu. Nah, ini tinggal kita install saja. CSS ini kita pasti pakai untuk programmer. Pasti kalau ada HTML tuh pasti biasanya pakai CSS ya. Nah, seperti ini. Preview juga kita install. Nah, kalau sudah terinstall, dia akan hilang tulisan installnya tulisan install seperti ini akan hilang. Oke. Dia akan hilang. Nah, ini juga sedang menginstal untuk yang HTML preview HTML5. Jadi HTML sekarang kan HTML5 ya. Jadi itu lebih lebih mutakhir lah daripada HTML yang lain. Nah, ini sambil menunggu untuk yang ini, seperti yang saya katakan tadi, HTML VS Code itu bisa menggunakan berbagai macam bahasa. Jadi meskipun framework di sini juga ada. Kita coba cari Laravel yang baru-baru ini sedang marak. Nah, Laravel lengkap di sini. Ada Laravel Artisan, Laravel GoTo, Laravel Blade. Ini nanti masih nanti ya kita gunakan. Tapi
tapi karena kita nyoba dulu HTML dan biasanya kita kalau HTML itu tidak jauh-jauh dari PHP ya. Oke, PHP debug extension pack. Wah, ini kita klik PHP extension pack ya. Jadi kita tinggal install aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik lagi apa? Bobo siang. Aku lagi bikin tutorial. Tar dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Tutorial harus ya. Aku ngamut permen tuh. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini tinggal kita install saja PHP extension pack-nya. Jadi nanti ini akan menginstal semuanya. Jadi untuk shortcut yang ada di PHP, shortcut yang ada di HTML tadi kita sudah menginstal semuanya ya. Oke. Nah, sambil menunggu ya. Ini perlu diketahui ya, untuk Visual Studio Code ini setiap setting di awal itu wajib hukumnya menggunakan sambungan internet. Jadi dia tidak bisa tidak menggunakan internet. Jadi harus menggunakan internet. Jadi proses install ini sebenarnya adalah proses downloadnya. Proses download dari PHP-nya ini. Jadi setiap mungkin di sini adalah temanya ya, tema bahasanya yang kita download itu akan diterapkan di Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu akan sebenarnya dia adalah software untuk penulisan kode, cuman dia bisa berbagai macam bahasa dengan syarat bahasa tersebut diinstal dulu di VS Code-nya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah semacam fungsi JDK di fungsi JDK ini di pemrograman Java seperti itu ya. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Nah, di sini kita akan mencoba membuka file baru. Sebelum itu kita coba cek dulu ya untuk HTML-nya. Untuk HTML, sudah terinstall semua ya. 1, 2, 3 sudah terinstall. Berarti PHP-nya yang belum. Oke, sekarang adalah bagaimana cara menambahkan folder kerja di Visual Studio Code kita. Jadi seperti ini, kita ada cara untuk menambahkan foldernya. Jadi yang pertama adalah kita bisa menggunakan open folder ini. Cuman biasanya kalau kita belum punya area kerja, jadi kita tinggal membuat dulu foldernya. Saya biasanya di sum htdocs di sini, karena saya biasanya membuat website ya. Jadi saya biasanya pakai sum, saya taruh sini. Kita di sini coba buat folder baru namanya VS Code gitu ya. Oke, VS Code, kita enter. Ada dua cara, yaitu ada dua cara untuk menarik folder ini agar bisa diakses oleh VS Code. Yang pertama adalah dengan cara drag and drop. Kita drag aja di sini, kita drop di sini, klik. Nah, dia akan proses untuk pengambilan folder. Jadi itu akan, nah ini kita tinggal klik aja yes
I trust the author. Nah, di sini adalah folder kita. Jadi dia sudah terbuka VS Code-nya seperti itu, atau bisa menggunakan open folder tadi. Jadi kita tinggal mencari lokasi folder kita berada. Nah, di sini adalah new file. File baru apa yang akan kita buat. Jadi seperti ini. Ini ada new file dan ini adalah new folder. New folder adalah ketika kita mau membuat subfolder di dalam folder VS Code ini. Jadi kita tinggal klik saja. Oke, di dalam subfoldernya kita coba cari subfolder. Gitu, kita kasih nama subfolder, kita enter. Oke. Tadi kita membuat VS Code ini tidak ada isinya. Coba sekarang kita cek. Ya, sudah ada isinya subfolder ya. Subfolder kosong. Kita coba setting dari subfolder, kita tambahkan file di dalam subfoldernya ini. Oke, karena HTML-nya kita tadi sudah terinstall, kita pakai HTML aja. Kita coba hello.html. Oke, kita enter. Oke, tampilannya lebih ciamik ya daripada di Sublime. Kita coba klik HTML. Oke, di sini ada 3, HTML biasa, HTML5 dan XML. Jadi karena kita sudah install HTML5 masuk dalam opsi. Kita tinggal pilih lalu enter. Lebih praktis, lebih di sini lebih ini ya, lebih cepat ya kita kalau menggunakan extension ini yang kita install. Oke, ini sudah kita buat. Kita coba ketik hello world. Oke, kita coba ketik ini saja, P. Kita tinggal enter. Jadi enaknya seperti ini, P semua sudah ada. Kita tinggal enter, klik. Kita tinggal menuliskan halo teman-teman, seperti itu. Kita tinggal save. Kita bisa menggunakan Ctrl S shortcutnya, atau kita menggunakan sini save Ctrl S. Nah, tanda save dan belum adalah seperti ini. Bila belum di save, dia akan bulat seperti ini. Tapi ketika sudah di save, dia akan berbentuk silang seperti ini. Ini tandanya ini project kita sudah di save seperti itu. Oke, tadi di subfolder kita tidak ada file. Kita coba kita cek sekarang. Ya, ada halo HTML. Ketika kita klik, dia akan buat halo HTML seperti itu. Oke, halo teman-teman. Ini karena kita n-nya tadi kita hilangkan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial menginstal dan setting awal untuk Visual Studio Code. Sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya, dan semoga channel ini selalu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Bye.